Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube kakak, Aisyah Raid Berbagi. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang sifat perkalian dalam bentuk akar. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga bisa menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita masuk ke bentuk akar. Yang pertama kali kita bahas itu pertama adalah mengenal bentuk akar. Nah, apa itu bentuk akar ya? Nah, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Nah, di sini kakak sudah memberikan contohnya. Kalau bilangan rasional itu dia seperti bentuk bilangan pecahan 1/2, 2/3, 5/7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang dalam berbentuk akar. Contohnya akar 3, akar 5, akar 7. Pokoknya hasilnya itu koma. Ya, kayak akar 3 kan sekian koma sekian gitu ya. Nah, itulah dia bentuk akar, ya. Nah, bentuk akar itu seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M, gitu ya. Ini dia dalam bentuk akar. Kalau dalam bentuk pecahan itu dia seperti ini. A pangkat M per N, ya. Dimana M-nya itu adalah pangkat dari si bilangan pokok dan M itu akarnya, ya, akar pangkatnya. Oke, nah inilah dia bentuk akar. Kita lanjut lagi. Nah, bentuk akar juga bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat itu perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, jadi bentuk akar ini sama dia dengan bilangan berpangkat, ya. Perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, sebagai contoh sudah kakak buat di sini. Yang pertama adalah akar 4. Ya, kalau kita lihat akar 4 ini dia kan perkalian antara 2 kali 2, ya kan? 2 kali 2. Nah, jadi angka perkalian berulangnya itu yang 2 kali itu perkalian berulang 2 kali dengan angka yang sama, ya. Itu dia kalau akar. Jadi 2 kali 2 kan 4. Berarti bentuk pangkat si 4 ini adalah 2 pangkat 2, ya kan? Nah, pangkat dan akar itu kan sama. Jadi pangkatnya tadi yang si 2 dan si 4 tadi, si akar ini kita matikan, sisalah tinggal si 2. Ya, jadi akar 4 itu adalah 2. Contohnya lagi, akar 16. Nah, perkaliannya berulangnya itu kan 4 kali 4, ya kan? Hasilnya berarti akar 16 itu 4. Lalu akar 25. Perkalian berulangnya kan 5 kali 5. Berarti akar 25 itu adalah 5. Oke adik-adik, semoga kamu mengerti tentang bentuk akar. Selanjutnya ada akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 8. Ya, akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Ya, berarti kita harus menyederhanakan si 8 ini dulu. Kita mau mencari perkalian berulang sebanyak 3 kali yang hasilnya 8, ya. Perkalian berulang sebanyak 3 kali yang hasilnya 8. Nah, hasilnya itu adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka di sini kakak buat 2/3. Nah, 3-nya kita matikan, sisalah si 2, ya. Sisalah si 2, ya. Ini kan ibaratkan 3 sama 3 ini kan kalau dia dalam bentuk pecahannya dia dibagi sama seperti ini, A pangkat M per N,
ya. Nah, ini dia dalam bentuk bilangan berpangkatnya, ini dia dalam bentuk akarnya. Oke. Nah, sisanya tinggal 2. Lanjut, 4 akar pangkat 4 dari 16. Berarti kita harus mencari perkalian berulang yang hasilnya 16 sebanyak 4 kali, yaitu adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Nah, 4-nya kita matikan, tinggallah si 2. Oke, adik-adik, kita lanjut. Nah, di sini Kakak sudah memberikan soal dan pembahasan. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang pertama adalah akar 50 ya. Yang pertama adalah akar 50. Nah, di sini kan kita mau menyederhanakannya ya. Kalau tadi di sini dia adalah bilangan pokoknya, langsung ke pangkatnya ya, langsung ke hasilnya. Namun di sini dia diminta untuk lebih menyederhanakan karena angkanya besar kan. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Akar 50. Nah, di sini kita harus membuat menjadi bentuk perkalian dulu ya. Kita harus membuat menjadi bentuk perkalian yang mengandung angka yang bisa kita akarkan. Ya, yang mengandung angka yang bisa kita akarkan. Nanti setelah kita kalikan, maka keduanya kita akarkan. Nah, salah satu di antara mereka harus ada angka yang bisa kita akarkan atau kita kuadratkan ya. Nah, dapatlah 50. 50 itu kan perkalian 25 kali 2 ya. 25 kali 2 kan 50. Nah, 25 ini kan bisa kita akarkan ya. Seperti 5 kali 5 ya kan, berarti 5 kuadrat ya kan. 5 kuadrat berarti akar dari 25 itu hasilnya adalah 5. Oke. Nah, Kakak ulangi. Kita harus membuat dulu menjadi bentuk perkalian di mana salah satu angkanya itu harus ada yang bisa diakarkan atau dikuadratkan ya. Contohnya contohnya 80 kan, seperti ini, atau 50 inilah. 25 kali 5. 25 ini kan bisa dikuadratkan ya kan. Jadi 5 pangkat 2. 5 kali 5 ya kan. Maka akar 25 hasilnya 5. Akar 2 ini kan nggak bisa lagi disederhanakan. Maka kita tulis saja. Dapatlah hasilnya 5 akar 2. Oke. Selanjutnya akar 80. Nah, akar 80. 80 ini kan perkaliannya bisa kita buat yaitu perkalian 16 kali 5 ya. 16 kali 5 ini kan hasilnya 80. Nah, 16 ini kan bisa kita kuadratkan menjadi 4 kali 4 yaitu 4 pangkat 2 ya kan. Nah, maka dapatlah hasil di sini 4. Akar 5 dia tidak bisa lagi disederhanakan, maka kita tulislah dia. Maka hasil dari akar 80 itu adalah 4 akar 5. Oke, selanjutnya yang C adalah akar 2 per 25. Nah, akar 2 per 25. Nah, di sini kan mereka dua sama-sama akar. Mereka berdua kan sama-sama akar. Akar 2 per akar 25. Ya, akar 2 kan nggak bisa diselesaikan lagi. Nah, sedangkan akar 5 kan bisa diselesaikan, yaitu 5. Akar dari 25 adalah 5. Maka hasilnya adalah akar 2 per 5. Selanjutnya yang D adalah akar pangkat 3 dari 128 ya. Akar pangkat 3 dari 128. Nah, kita harus mencari dulu hasil perkalian si 128 ini. Berapakah dia? Yaitu 64 kali 2 ya. 64 kali 2. Supaya gampang mencarinya, ini 128 ini kita bagi aja. Nah, kita bagi mulai dari angka yang terkecil. Karena kita kan mau menyederhanakan, berarti kita harus kita kalikan sama angka yang paling kecil. Ya, angka yang paling kecil. Namun
hasilnya itu harus hasil yang bisa diakarkan atau dikuadratkan, ya. Kayak inilah, kayak si akar 80 ini. Kan dia bisa jadi bagi 2, ya kan, hasilnya 40. Tapi 40 kan nggak bisa diakarkan atau dikuadratkan, ya kan? Maka hanya si 5 lah yang bisa perkalian pembagiannya, sehingga dapatlah hasilnya 16. 16 kan dia ada angka kuadratnya. 16 kan bisa dikuadratkan, ya kan? Dapatlah 4. Oke, kita lanjut ke yang D. Nah, hasil perkalian dari 128 itu adalah 64 kali 2. 64 kali 2. Nah, 64 sama 2 ini kan mereka sama-sama akar pangkat 3, ya kan. Nah, berarti kita mau mencari berapa akar pangkat 3 dari 64 sama si 2. Kalau si 2 kan dia udah lebih sederhana, ya kan. Jadi kita tidak perlu kita cari lagi, ya. Tinggal kita tuliskan aja. Namun kalau si 64 kan bisa kita sederhanakan, yaitu dengan perkalian 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, perkalian sebanyak 3 kali, karena di sini akar pangkat 3. Berarti 64 ini bilangan berpangkatnya adalah 4 pangkat 3. 3-nya 3, akar 3 kita matikan, dan pangkat 3-nya kita matikan, sisalah si 4. Maka dapatlah hasilnya 4, 3 akar 2. Ya, inilah hasilnya. Oke adik-adik, semoga kamu mengerti apa yang kakak jelaskan ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat perkalian bentuk akar. Nah, di sini kita masuk ke sifat-sifat perkalian dalam bentuk akar. Yang pertama sifatnya adalah akar A kali akar B sama dengan akar AB. Nah, ini dia kan A dan B dia kan tidak sejenis, bukan bilangan yang sejenis. Maka kita tulis keduanya, ya, akar A kali akar B sama dengan akar AB. Sebagai contoh kakak buat di sini, yang pertama adalah akar 3 kali akar 2, ya. Kita kalikan akarnya. Kita kalikan bilangannya. Maka akar 3 kali 2 adalah 6, ya. Hasilnya adalah akar 6. Selanjutnya yang kedua adalah akar 11 kali akar 5. 11 kali 5 itu kan 55. Jadi hasilnya adalah akar 55. Pokoknya yang kedua ini kita kalikan, ya. Kita kalikan. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah A akar B kali C akar D, ya. A akar B kali C akar D. Nah, ini semua kita kalikan, ya. Bilangan pokok yang tidak berakar sama yang berakar kita kalikan, ya. A kali C, B kali D. Itu dia, ya. Sebagai contoh kakak buat di sini. Yang pertama adalah 2 akar 3 kali 3 akar 2. Nah, si bilangan yang pertamanya kita kalikan sama yang kedua, dan yang di dalam akar juga kita kalikan, ya. Yaitu dapatlah hasilnya 2 kali 3 akar 3 kali 2, ya. Maka 2 kali 3 6. 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya 6 akar 6. Selanjutnya yaitu 4 akar 11 kali 2 akar 5, ya. 4 kali 2 itu 8, 11 kali 5 adalah 55. Dapat hasilnya menjadi 8 akar 55. Pokoknya kalau kamu dapat bentuk perkalian seperti ini harus disederhanakan, tinggal kamu kalikan aja.
Ya, akar sama akar, bilangan pokoknya yang di luar sama yang di luar kamu kalikan. Sama-sama kamu kalikan, oke? Selanjutnya adalah bentuk operasi, yaitu akar A tambah akar B dikali akar C tambah akar D. Ini dia ya. Untuk menyelesaikan bentuk akar dengan bentuk seperti akar A tambah akar B kali akar C tambah akar D, kamu harus mengingat cara bagaimana mengalihkan bentuk aljabar suku 2. Ya, nah seperti ini, A tambah B kali C tambah D. Nah, A sama yang harus pertama kali kita kalikan itu kan adalah A sama C dahulu kan. A sama C, B sama D. Terus tambah A sama D, B sama D, ya kan? A sama C, B sama C, A sama D, B sama D. Nah, ini dia cara mengalihkan bentuk aljabar, ya kan, suku 2. Dengan cara yang sama, maka perkalian bentuk akar dalam bentuk seperti ini juga kita lakukan pada bentuk akar ini. Ya, yaitu akar A tambah akar B kali akar C tambah akar D. Akar A kali akar C menjadi akar AC, ya. Akar B tambah akar C menjadi akar BC. Maaf ya adik-adik, karena cuaca lagi tidak bagus, kakak juga lagi agak batuk. Selanjutnya adalah akar A kali akar D, maka hasilnya akar AD. Ingat ya, A sama B kita kalikan dulu sama C. Selanjutnya A dan B kita kalikan sama si D. Dapat hasilnya akar AC tambah akar BC tambah akar AD tambah akar BD. Oke? Nah, sebagai contoh kakak buat di sini, yaitu mensederhanakanlah bentuk berikut, yaitu akar A tambah akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 tambah akar 2. Nah, ikuti cara kakak ini, yaitu kita kalikan akar 3 dulu. Akar 3 sama akar 2 ini kita kalikan dahulu sama si akar 3. Ya, akar 3 yang di sini. Maka dapat hasilnya akar 3 kali akar 3 tambah akarnya kita buat di luar dulu, bilangannya kita masukkan ke dalam kurung. 3 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 2. Ya, jangan lupa akarnya. Selanjutnya kita tentukan hasilnya 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Nah, setelah itu akar 9. Nah, akar 9 ini kan bisa di dalam bentuk pangkat, yaitu 3 kali 3, ya kan? Maka akar 9 hasilnya adalah 3. Lanjut, akar 6, ya. Akar 6 tambah akar 6, ya. Akar 6 tambah akar 6. Akar 6 tambah akar 6 ini kan 12. Maaf. Akar 6 tambah akar 6, berarti kan ada 2 kan? Ibaratkan di sini kan ada 1. Di samping akar 6 ini kan ada 1, ya. Akar 6 tambah akar 6 berarti 2 akar 6, ya. Nah, di sini kan ibarat di akar 6 ini kan ada 1 dia. Ya, berarti 1 tambah 1 2, ya. Akar 6 tambah akar 6 akar 6. Oke? Berarti hasilnya adalah 2 akar 6 ditambah akar 4. Akar 4 ini kan hasilnya 2. Oke? Berarti hasilnya adalah 3 tambah 2 akar 6 tambah 2. Ya, 3 tambah 2 itu hasilnya 5 tambah 2 akar 6. Nah, pokoknya ibarat di akar 6 ini kan ada 1 dia. Ya, berarti akar 6 tambah akar 6 yaitu hasilnya 2 akar 6. Ya, jika kita jumlahkan semua hasilnya menjadi 5 tambah 2 akar 6. Oke, adik-adik. Semoga video kakak ini bermanfaat bagi kamu. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada kamu masih bingung, boleh kamu tanya di kolom komentar ini. Oke?
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel